Jumpa lagi bersama kita, sahabat kuliner. Perjalanan kita mencari sejarah unik dari kuliner Nusantara membawa kita ke sebuah jalan di kota Bandung yang cukup bersejarah. Jalan itu adalah Jalan Braga yang diawali dari berdirinya Gedung Merdeka. Bangunan yang dibangun pada tahun 1895 ini ditujukan untuk menjadi gedung teater pertunjukan di era Hindia Belanda. Pembentukan Jalan Braga sendiri berawal dari niat pemerintah Hindia Belanda yang ingin memindahkan pusat pemerintahan di Batavia ke kota Bandung. Dirancang sebagai area pejalan kaki, Jalan Braga pada saat itu pun segera dipenuhi oleh toko-toko, hotel, dan yang pasti restoran-restoran dengan menu internasional. Inilah yang membuat orang Belanda dulu memberikan julukan Bandung, Paris, Van Java. Pertama yang harus dicatat adalah Bandung itu dulu kota perkebunan. Ada beberapa perkebunan, tapi yang paling dominan adalah perkebunan teh. Itu di berbagai tempat ya, di seputar Bandung itu. Yang kedua adalah kehadiran jalan pos atau posway ketika Dendles membangun jalan itu dari Anyar sampai Panarukan gitu. Di titik itu orang-orang perkebunan ya ingin bersantai seperti itu, dan juga ada titik keramaian awal di kota Bandung yaitu di sekitar sekarang Jalan Asia Afrika, dan itu sebetulnya dulu adalah jalan pos gitu. Nah dari situ kemudian berkembang sarana transportasi, kemudian hotel, dan juga salah satunya adalah restoran. Situasi seperti inilah yang mengawali pertumbuhan kota Bandung waktu itu, dan tentu gaya hidup yang seperti ini menarik investor untuk masuk. Dan tibalah kita di Braga Permai, sebuah restoran dan toko kue yang usianya hampir sama dengan Jalan Braga itu sendiri. Sebelum menjadi Braga Permai, dulu namanya adalah Maison Bogorian. Pembangunannya direstui Ratu Belanda saat itu, Ratu Wilhelmina, dan langsung ditunjuk sebagai pembuat kue resmi Kerajaan Belanda, di antaranya Wilhelmina Tart. Kalau dari dulu saya awal pertama masuk, dulu itu paling terkenal itu dari coklatnya sebelum dari kue. Terkenal itu coklatesnya dari silicis sama okernut, trupel lama, trupel baru. Kemudian sampai ke sini baru ciri khas kue Braga muncul. Roti yang di sini tuh croissant, ada kadet. Kalau unggulan dari dulu sampai sekarang itu ambeku, butterstuff, sosis brut, sama almond spekulas. Kalau resep itu dari Ibu Budi Sutantio yang punya Braga di sini. Dari dulu nggak pernah ganti resep apapun sedikit pun, tetap turun temurun sampai ke kepala chef di sini itu Pak Dani, dan sampai sekarang turun lagi ke saya. Kalau dari sini itu menggunakan bahannya murni tanpa pengawet dari roti yang lain. Bahannya juga langsung fresh, langsung bikin, sama punya bumbu-bumbu khusus yang dipakai di Braga Permai. Ini unik ya. Menurut saya salah satu restoran yang berdiri pada zaman Hindia Belanda, tapi juga sudah mengadopsi menu-menu lokal. Beberapa menu kue gitu ya, tart gitu, masih mereka kembangkan seperti itu. Tapi juga kalau kita melihat, mereka juga sudah mulai mengadopsi makanan-makanan lokal gitu.
pemiliknya si Tuan Green. Di dalam beberapa dokumen dia bilang kalau dia kayak seperti penyalur ya makanan-makanan untuk kerajaan-kerajaan di Jawa gitu ya. Dan terakhir dia juga mengatakan kalau dia juga mendapat semacam lisensi lah untuk membuat dan juga menjual kue-kue yang disukai oleh Ratu Belanda seperti itu. Menjaga atau mempertahankan resep ya, resep dari dulu sampai sekarang juga itu turun-temurun. Jadi di sini bisa dibilang ya khasnya itu masih ada gitu. Jadi dari makanan itu pasti tetap ada untuk langganan atau bisa dibilang keluarganya Braga Permai itu masih ada. Cuman ada beberapa yang nggak bisa kita pertahanin dari bahan-bahannya, yang kurang atau bahannya yang susah kita dapat, yang masih dipertahanin sampai sekarang. Dari saya masuk juga saya udah tanya, itu pasti favorit katanya. Ada bisik lidah, ada chicken cordon bleu, terus ada lontong cap gome, sirloin, tenderloin ala Braga, terus ada salmon Wellington. Terus untuk yang cemilan-cemilannya sebelum makanan berat datang itu ada bitterballen, ada popper cheese, terus ada nachos. Nah ini bekeput. Jadi ini cocoknya katanya sore hari. Kalau yang on backcook itu di pagi hari. Kalau bekeput ini cocoknya di sore hari. Jadi kita sambil nongkrong kayak gitu, santai-santai sore. Dari dulu menu yang paling eksis sampai sekarang yaitu diantaranya ada stik bebek, stik lidah, sama bitterballen, kalau nggak salah popper cheese gitu, itu yang dari dulu. Chicken stick, sup, kayak makanan oriental, Chinese, capcay, nasi goreng. Di sini juga kita bikin menu Indonesia yang terutama favorit dari menu Braga Permai, sop buntut sama gulai kambing. Itu yang sering banyak yang dicari. Kerja kita dari dulu kita kerjanya sama teman-teman itu bukan teman-teman, udah saudara. Jadi kita tuh kerja sama sekeluarga. Braga Permai itu chef keluarga aja, jadi nggak sungkan-sungkan gitu. Kalau udah bilang kayak keluarga udah lama mah kan, jadi mau apa-apa juga gampang. Yaitu kita yang jaga kekeluargaan kita dari sana supaya kan kerja kita gampang. Ya, menu yang kita kreasikan sekarang itu menunya dari lobster semua. Ya, contohnya yang awal pertama itu lobster permino namanya stick gitu. Ntar kedepannya kita bikin lagi yang baru-baru yang bagus. Selalu ada cerita unik di balik setiap makanan Nusantara. Makanya, klik subscribe dan ikuti terus perjalanan kita.